Ya, selamat malam kawan-kawan semua di komunitas El Sadi. Kita malam hari ini masuk ke sesi 124. Jadi sesi 124 ini terkait dengan bagaimana kita melawan pendakwa. Jadi dalam kita beriman, kita kita menjalani pertumbuhan iman gitu, itu kita akan mengalami yang namanya dakwaan. Kenapa? Karena kita sedang berpindah haluan, kita sedang berpindah pihak gitu ya. Jadi yang semula kita berpihak kepada setan, lalu kita berubah haluan, mengkhianati setan dan berpihak kepada Tuhan. Nah, jadi realita ini dan fakta ini tuh memang menimbulkan perubahan yang drastis. Kalau selama ini setan itu berteman dengan kita, menganggap kita temannya, menganggap kita budaknya, tetapi sekarang kita dianggap DPO, target TO ya, target TO, DPO, dan kita akan menjadi musuhnya. Dan kita, kalau kita mengingat nama gelar ya, gelar setan sendiri, sebutan setan sendiri, nama sebutan ya, bukan nama diri, itu artinya musuh. Jadi kalau kita lihat kamus, kata setan itu artinya musuh. Nah, ini menjadi dasar bagaimana kita terus-menerus kita akan dimusuhi. Jadi jangan heran kalau kita dimusuhi gitu, karena memang kita adalah musuhnya setan, musuhnya dari musuh. Jadi kalau kita berpihak kepada kebenaran, pasti kita akan dimusuhi oleh kejahatan. Kalau kita berpihak kepada terang gitu ya, kita pasti akan dimusuhi oleh kegelapan. Ini suatu realita yang kita harus sadari dan kita harus siap mental gitu. Jadi kenapa kita harus siap mental? Karena mereka yang namanya roh filosofi ini selalu menyerang psikologis, selalu menyerang pemikiran, selalu menyerang perasaan. Kalau kita melihat contohnya Yonah ya, yang Yunus. Jadi Yonah ini selalu ketika diutus Tuhan, dia bilang, saya tidak mau, karena bangsa Asyur, nah sekarang di area Suriah, jadi kata Suriah itu Syria, itu berasal dari kata Asyur. Asyur ini nama dewa sebenarnya. Jadi Suriah, Syria itu artinya bangsa yang menyembah Asyur. Nah, jadi kalau kita melihat kasusnya Yonah, dia tidak mau menyelamatkan bangsa Asyur ini, bangsa Assyria ini. Jadi dia merasa karena mereka musuhan, jadi antara orang Israel dan bangsa Aramaik, bangsa Asyur ini terjadi permusuhan secara politik dan secara kebangsaan. Jadi ya kita bisa memaklumi sebenarnya kenapa Yonah ini sangat anti ya, sangat menolak untuk membantu menyelamatkan bangsa Asyur. Tetapi ya itulah apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi kalau kita diperhadapkan pada hal seperti itu, ya kita harus siap-siap gitu ya. Nah, ini contoh bahwa tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami hal-hal seperti itu, pemikiran-pemikiran yang melawan Tuhan. Dalam kasusnya Yonah ya, pemikiran-pemikiran ini yang membuat dia tidak punya belas kasihan gitu kepada orang-orang yang memusuhinya. Sementara hukum kasih itu kan kasihlah sesama gitu. Kemudian kalau kita melihat contoh yang lain, misalnya dari Kain ya, anaknya Adam, itu kan dibilang bahwa Kain ini ketika dia marah begitu,
dibilang kamu harus melawannya gitu. Jadi Kain ini diminta oleh Tuhan untuk melawan roh itu gitu, untuk melawan dosa, untuk melawan amarah gitu. Karena dikatakan dia mengintip di depan pintu gitu. Jadi kalau dikatakan dia mengintip di depan pintu, ya berarti memang dia itu apa ya, ada di gangguan gitu. Jadi ketika Kain marah, di dalam amarahnya ini, di dalam kebencian atau mungkin iri hati, Kain ini sedang diintip gitu ya, sedang diintip oleh roh-roh itu gitu. Makanya kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa ya inilah realitanya begitu. Realitanya ya kita akan menghadapi roh-roh seperti itu. Jadi Tuhan sendiri memperingatkan gitu. Orang yang emosional, yang baperan, yang iri hati, yang membenci gitu, yang rebutan berkat. Jadi kan Kain ini merasa nggak diberkati ya, karena persembahannya ditolak. Dia merasa kenapa Habel diterima, saya tidak. Nah, tentu ada alasannya kenapa ditolak ya, tetapi Kain ini sepertinya tidak mau evaluasi gitu ya. Makanya kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang serius gitu, sesuatu yang harus kita pahami bahwa inilah realita yang kita hadapi setiap hari. Inilah hal-hal yang harus kita pahami sebagai suatu kenyataan di dalam beriman. Kalau kita berpihak kepada Tuhan, ya kita akan dilawan gitu. Kita akan mendapat musuh. Nah, kemudian contohnya lain misal tentang Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot. Jadi dia bernama Yehuda, berasal dari kota Keriot. Jadi ketika dikatakan di peristiwa pengkhianatan, jadi Yehuda ini sebenarnya tidak mau action ya sebenarnya, atau tidaknya dia ada sungkannya sebenarnya. Jadi ada yang menafsir bahwa dia itu orang Silot, seingat saya di salah satu film ya, apakah The Passion of Christ atau yang lain aku lupa. Jadi dia ditafsir sebagai seorang anggota Silot, dan tujuannya menyerahkan Yesua ini adalah supaya Yesua ini terpicu untuk membangkitkan peperangan. Karena dia sudah dianggap anak Daud ya. Jadi anak Daud ini kan tokoh yang seharusnya meneruskan kepemimpinan kerajaan Israel, sama seperti Salomo, sama seperti keturunan Daud yang lain gitu. Seharusnya begitu pemahamannya. Jadi ketika dia dilulukan anak Daud gitu, pengennya sebenarnya orang-orang Yahudi itu pengennya, orang Israel ya, pengennya sosok ini, tokoh ini melanjutkan seperti Ben Daud gitu, melanjutkan kepemimpinan kerajaan Israel, dan artinya mengusir Romawi gitu, ataupun semua bangsa yang menjajah gitu ya di wilayah Israel. Tetapi kan ternyata tokoh yang dianggap Ben Daud ini tidak seperti yang diharapkan. Malahan dia hanya fokus kepada penebusan dosa, tidak mau menegakkan kerajaan Israel. Jadi harapannya ketika diserahkan atau Yehuda menyerahkan ini, itu pengennya sebenarnya terjadi tekanan kepada dia untuk melakukan peperangan kepada Romawi gitu. Ya, jadi ada hal yang perlu kita tinjau dan kita perhatikan. Jadi keberadaan roh yang bisa mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi kehendak, itu tidak beda gitu dengan roh-roh yang ada di Eden. Jadi kalau kita melihat di Taman Eden, itu roh-roh itu bergerak dengan cara membujuk gitu, Bu. Jadi membujuknya kan dia dengan pemikiran ya. Misalnya
bukankah Tuhan melarangmu makan semua buah? Nah, itu kan ya akal-akalan dia saja ya. Makanya kalau setan itu mengklaim bukankah Tuhan tuh ngomong A, tuh bukankah Tuhan tuh ngomong B, ya kita cek ke Alkitab. Jadi cara melawan suara pendakwa setan tuh ya kita cek ke Alkitab. Kemarin di salah satu dengan tim ya, kita ada pertemuan, kemudian kita termasuk kemarin di IAS kita bahas gitu. Karunia tentang membedakan roh. Lawang tulisannya saja membedakan roh. Kenapa disebut sebagai karunia bisa melihat roh setan? Melihat genderuwo, melihat orang meninggal, gitu-gitu macam-macam. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Secara kalimat saja, tulisannya kan karunia membedakan roh. Kenapa dipraktekkan dengan cara karunia melihat roh? Ini kan berbeda. Apalagi konteks dari kalimat-kalimat karunia membedakan roh itu kan selalu terkait dengan bedakanlah roh di dalam ajaran. Ujilah segala roh yang berbicara. Ini terkait dengan ajaran. Jadi roh yang berbicara, suara, bukan melihat. Jadi dari orang-orang yang mengklaim, para pendeta ya, pengkhotbah yang mengklaim saya bisa lihat ini, saya bisa lihat itu dan dianggap karena Roh Kudus, itu namanya dia tidak bisa membedakan roh. Karunia roh setan dianggap karunia roh Tuhan. Nah, ini penting dibahas karena nanti orang tidak bisa bedakan ini suara Tuhan atau setan ketika dia mendengar suara. Dianggapnya suara Tuhan padahal setan gitu. Dianggapnya dia rendah hati. Saya tidak cocok deh kayaknya. Tetapi dia sebenarnya hanya tidak mau melaksanakan kehendak Tuhan. Sama seperti Yonah gitu. Yonah menolak karena dia marah, punya dendam kepada Asyur. Nah, versi lain dari dakwaan ini adalah orang minder. Yang lain sajalah, saya kayaknya nggak cocok, nggak pantas, kurang suci, atau kurang kudus, kurang disiplin rohani, dan beragam alasan lain. Padahal kalau Tuhan sudah mengutus ya sebenarnya tidak ada opsi tidak ada opsi menolak. Mau tidak mau ya kamu harus melakukan. Kalau kamu menolak kan ya sebenarnya ada konsekuensinya. Itu nggak gampang gitu. Itu sesuatu yang harus ada hukumannya kalau menolak. Kita lihat ketika Yonah menolak pekerjaan Tuhan, utusan Tuhan, tidak mau diutus ya. Kita lihat dia dijegal gitu. Ketika naik kapal ke arah yang berlawanan gitu dari Niniwe gitu. Jadi Tarsus itu kan laut ya. Jadi ketika seharusnya dia ke arah Syria, ke arah utara kalau kita lihat peta kalau nggak salah ya. Dia malah ke arah timur gitu. Ke arah laut Mediterania gitu. Jadi ini memang dia pengen menjauhi. Nah, niat itu kemudian dijegal oleh Tuhan dengan badai. Bahkan orang-orang yang ada di situ yang bukan Israel itu juga ngerti ini badai apa ya, badai ilahi, badai ketuhanan. Tuhan mana yang marah, dewa mana yang marah. Akhirnya mereka buang undi dan Yonah lah yang dapat. Begitu disuruh cerita, Yonah akhirnya ngerti, wah ini Tuhannya Israel yang sedang melawan saya. Jadi Tuhannya Israel ini ingin saya pergi. Jadi ke Asyur tadi, ke Niniwe tadi. Jadi ketika saya pergi ke tempat lain ya dia akan menjegal. Dia akan melawan saya gitu. Caranya ya satu-satunya cara ya dia harus berkorban gitu. Kalau tidak mau kapal tenggelam, dia bilang sudah lemparkan aku saja ke laut. Jadi ini sudah stres juga orang. Ini mau mati kan? Saya lebih milih mati daripada diutus ke Niniwe. Ini Yonah ini kan seperti itu, kira-kira ya kalau kita mencoba merunut sikapnya. Saya pilih mati. Jadi secara normal orang yang berani dibuang ke laut kan dia siap mati. Tetapi ternyata dia nyebur ke laut dia nggak mati, diselamatkan ikan. Entah dia pernah mati atau tidak, kita nggak ada data resmi ya. Kalimatnya
kurang jelas kalau dikatakan dia mati jasmani gitu. Karena ternyata di dalam perut ikan dia tidak mati. Dia hidup gitu. Dan dia bisa merenung di dalam perut itu. Entah bagaimana caranya. Apakah ini paus atau bagaimana? Karena paus itu kan tenggorokannya kecil sebenarnya. Ini ikan apa juga kita nggak tahu. Nah, intinya bahwa kalau kamu diutus Tuhan, kemudian ada yang mendakwa, sehingga kamu melawan pengutusan itu, keputusan itu, nanti Tuhan itu akan mengutus para penjegal. Kamu akan dijegal supaya kembali ke tracknya. Jadi sistem dakwaan inilah yang terus berlaku gitu ya, bahwa Tuhan itu serius gitu dengan kehendaknya. Jadi kita harus mengenali yang jelas, apakah ada suara, apakah ada tuntunan lain, perasaan, feeling gitu ya. Jadi nggak selalu berupa suara ya, namanya wangsit gitu ya, tidak selalu berupa suara. Kadang ada kayak perasaan, feeling ya, rasanya kok pengen ke sana, rasanya pengen ke sini. Lalu kita uji, ini dari siapa? Jadi kita harus tetap menyadari kita pun bisa terekspos kepada setan, kepada roh pendakwa. Sejak Adam punya pengalaman seperti itu, dengan cara diajak dialog, Adam, Hawa dan istrinya itu ya, diajak dialog oleh ular, serafim ini, setan ini, maka kita juga perlu ngerti, kita perlu sadar, dan dalam kesadaran itu ya kita harus menerima bahwa kita sendiri akan bisa seperti di Eden itu. Kita akan diajak bicara, kita akan dibujuk, kita akan dipengaruhi gitu ya oleh mereka gitu. Jadi kalau kita tidak siap-siap, ya kita akan terlena, kita akan gagal gitu. Makanya kita juga harus menyiapkan diri, intinya begitu. Karena kalau kita nggak belajar membedakan suara dalam pikiran kita tidak akan menang, kita tidak akan bertumbuh. Banyak orang gagal di sini. Tiap hari bisa berdoa, tiap hari bisa membaca kitab gitu. Tetapi belum tentu mereka bisa bedakan suara. Suara Tuhan atau suara setan atau suara diri sendiri. Saya kalau ketemu orang-orang yang mengklaim pendoa gitu, kayak kemarin, saya ketemu orang yang dianggap pendoa, tetapi rohnya bagi saya ya ini demiten ya. Jadi begitu dia melihat saya salaman begitu, kan ini baru kenal ya. Ya terasa ini nih, ada aura rohnya berbeda gitu. Kemudian ketika ngobrol-ngobrol, terus cerita, saya bisa lihat genderuwo, saya bisa lihat ini. Wah, ini pendoa di gereja loh. Ini pendoa macam apa yang demiten seperti ini? Ini rohnya kotor. Langsung bisa tahu ini orang ini nggak, yang katanya pendoa ini nggak bisa bedakan bahwa apa yang dia alami itu adalah kesetanan, bukan ketuhanan. Jadi orang-orang kayak gini jelas tidak mungkin bisa membedakan suara pendakwa ini. Dianggapnya pengalaman itu dari Tuhan ya, kalau ada setan mendakwa dia ya mengira inilah suara Tuhan, padahal bukan. Jadi makanya memang inilah yang jadi PR kita. Bahkan kita yang sudah sering mendengar ini juga tidak ada jaminan bahwa ya kita berhasil gitu ya. Seringkali kita juga gagal. Kita menjalani hidup tanpa ngerti ini, pada akhirnya kita dituntun kepada kesalahan-kesalahan. Makanya penting sekali bagi kita untuk mengenal, membedakan roh, membedakan suara roh. Karena dikatakan ujilah segala roh yang berbicara. Ketika saya dulu menerima mandat untuk mendirikan El Sadik ya, saya ngerti ini nggak mungkin setan gitu. Tidak mungkin setan dan bukan manusia. Suara itu yang ngomong itu bukan manusia, bukan setan. Kemudian saya menceritakan pengalaman saya kepada kawan-kawan saya yang
tiap hari berdoa dan saat teduh itu dia bilang, wah itu nggak mungkin Tuhan gitu. Itu pasti setan. Nah, itu kan. Kalau kamu diutus Tuhan harusnya A, harusnya B, harusnya C gitu. Tetapi bagi saya yang mengalami pertemuan dan dialog itu ya bagi saya ini nggak mungkin setan. Tidak memenuhi kualifikasi setan gitu. Jadi sampai sekarang itulah yang selalu saya ingat, itulah yang selalu saya jadikan fondasi. Dulu ya saya diutus, dulu ya ada yang nyuruh saya jelas-jelas. Kalimatnya jelas, tidak ada ambiguitas. Kamu bikin ini, kamu bikin itu, kamu bikin ini, kamu bikin itu. Dan sampai sekarang El Sadik juga masih berdiri. Kita punya tim-tim yang solid sesuai tanda yang saya minta ya, yaitu tidak mungkin setan gitu. Bahkan dengan segala macam tantangan, segala macam konflik ya masih juara kita. Masih bertahan dan bukan hanya bertahan tapi berkembang gitu. Padahal dulu dikatakan sebagai kesesatan, dikatakan sebagai setan gitu kan, tidak mungkin diutus Tuhan dan seterusnya. Jadi mereka sedang mendakwa saya. Jadi dakwaan itu tidak selalu dengan suara di dalam diri kita, dalam pemikiran kita yang saya tadi bilang roh filosofi lah, roh perasaan, roh kehendak. Jadi mempengaruhi kehendak. Jadi pendakwa itu pengennya mempengaruhi kehendak saya supaya nggak jadi bikin grup ini, nggak jadi bikin komunitas ini. Tetapi kan saya mengenali pendakwa-pendakwa ini baik yang di dalam pemikiran ataupun yang di melewat manusia-manusia suci ini bukan Tuhan. Yang tiap hari saat teduh itu ternyata tidak mendengar Tuhan seperti saya. Ketika mereka dengan yakin gitu, kamu nggak mungkin diutus Tuhan. Ya silahkan ngomong begitu, tapi terbukti omonganmu bukan dari Tuhan. Kamu adalah utusan setan. Kalau kamu hamba Tuhan lalu bisa diutus oleh setan, lah itu kan PR-mu sendiri, tanggung jawabmu sendiri. Makanya ini jadi bagi saya salah satu pengalaman melawan suara pendakwa ya dikenali. Ini suara siapa? Suara siapa? Kemarin saya mendoakan salah satu orang, keluarganya. Ya dia juga pendukung ET gitu, tetapi keluarga yang lain tuh anti ET, anti saya. Nggak mau, ya tadi ya salah satu golongan orang yang menganggap saya sesat tadi gitu. Sekarang keluarganya menikmati apa yang saya lakukan, apa yang saya telah diutus gitu. Ini kan kayak sarkasme, ini kan sesuatu yang kayak nyindir gitu. Loh, ini loh, yang kamu bilang salah, yang kamu bilang sesat itu sekarang memberkati keluargamu. Ini kan saya merasa ini sarkasme yang luar biasa. Makanya kita perlu kita perlu melihat dengan seksama bagaimana hidup kita, bagaimana yang kita alami di bidang spiritual, di bidang roh, di bidang pengalaman-pengalaman, komunikasi, khususnya tentang dakwaan. Gitu. Apakah kita pernah mendengar suara-suara pendakwa? Apakah kita mendengarnya dalam pemikiran kita? Misalnya, wah aku ini kok goblok mentok, aku ini kok banyak dosanya gitu. Seringkali itu bukan suara kita sendiri. Banyak dari pengalaman-pengalaman itu sebenarnya suara setan. Dan inilah yang perlu kita telusuri, perlu kita evaluasi. Kita jangan mau intinya. Banyak yang terperosok akhirnya menganggap dirinya berdosa, nggak ada jalan keluar. Padahal kan ada harapan. Kemarin saya ketemu satu ayat di Amsal 13:12 kalau nggak salah, itu tentang hope dan kehidupan. Jadi kalimat-kalimatnya seperti biasa kan paralelisme ya, dua anak kalimat. Jadi kata hope dan kehidupan disandingkan, terus saya lihat di Ibraninya, loh ini kan sama-sama khat gitu. Wah ini menarik. Jadi kehidupan yang di dalamnya ada nama Tuhan itu selalu terkait dengan namanya hope, dengan harapan. Jadi orang yang walaupun khatnya di sini sebenarnya agak beda dengan kehidupannya Tuhan ya, karena
khat ini akhirnya di khaim, bukan Hawa atau Hayah yang sering kita tunjukkan itu, tetapi dia khaim ini artinya juga kehidupan. Dalam konteks biasanya ini setahu saya, jadi khaim ini konteksnya lebih ke kehidupan fana, kesejahteraan mungkin begitu ya. Jadi ketika orang bersulang ngetos minum itu, dia sedang, kalau di Ibrani ya itu selalu menggunakan kata lechaim. Lechaim itu hiduplah, kita menuju kepada kehidupan, kita menuju ke kesejahteraan. Nah kata khat yang hope, yang harapan ini menggunakan kata yang sama. Dan khat itu ya kayak pagar ya, kayak kalau kan apa anugerah. Jadi anugerah juga menggunakan kata kan, ada khat. Jadi hope, harapan, kehidupan, kesejahteraan itu ada kayak anugerahnya, ada pagarnya itu kan, kayak pagar, kayak dinding gitu. Jadi orang-orang yang hidup itu selalu memiliki harapan. Kalau kamu sakit, selama kamu hidup, ya ada harapan untuk sembuh misalnya. Itu contoh. Kalau kamu sudah mati kan harapan hidupnya sudah nol gitu. Tapi selama masih hidup itu harapannya tidak nol. Walaupun kecil itu tidak nol. Dulu saya pernah mendoakan orang yang seperti itu gitu. Jadi namanya mendoakan orang sakit kan opsinya cuma dua ya, sembuh atau mati kan begitu. Dan ini sudah dianggap mau mati gitu kan. Jadi apa itu namanya, tekanan darahnya sudah sangat drop, tinggal berapa ya katanya itu 50-an loh ya. Jadi sudah di ICU, udah semua udah ngumpul. Kemudian kita ajak keluarganya, salah satu keluarga yang kenal saya, ini pengakuan ini aja, pengakuan dosa ini begitu. Ini kan ada dakwaan kan berarti. Terus paginya dia nggak jadi mati, dia normal sampai sekarang. Setahu saya masih sehat gitu. Padahal gitu kan semua sudah ngumpul, jadi nggak jadi. Begitu ada dakwaan yang diakui dosanya, selesai, diampuni, kematian itu dibatalkan. Ya harusnya mati nggak jadi mati. Secara ini cara medis ya, harusnya itu sudah, harapannya sudah nggak ada itu. Tapi ternyata bisa pulih gitu. Jadi di waktu itu ya saya bisa mengenali ini kayaknya ada dakwaan, ini nggak murni medis sakitnya gitu kan. Jadi ada unsur spiritualnya, ada rohnya. Jadi nggak murni gangguan kesehatan yang medis gitu. Dan itu bisa ditangkal gitu. Kayak kemarin juga saya mendoakan orang yang sakit, kemudian kanker ya, stadium 4, dan dari sudah nyebar kemana-mana, sudah kayak koma begitu. Kemudian saya diundang untuk mendoakan, karena dari keluarga juga apakah ini ada penghalang gitu, maksudnya daripada menderita ya lebih baik dipanggil Tuhan gitu. Karena namanya kanker itu kan dan dengan posisi sudah koma begitu, dia hidup dari life support ya, jadi dioksigen. Jadi kalau life supportnya dihentikan, mesin-mesinnya ya kayaknya sudah meninggal ya, karena kan itu kanker paru, jadi nafasnya juga tersengal. Dan ini karena dipicu oleh life support itu ya masih hidup. Makanya akhirnya ya sudah, kita akui saja kira-kira dari pasien ini dosanya ya ini begitu, melalui anaknya yang menunggu gitu. Kemudian setelah pengakuan sehari meninggal. Jadi belajar mengenali dakwaan roh, dakwaan dunia gaib gitu ya, dakwaan setan begitu. Ya itu harus dilatih. Kita harus punya apa ya? Ya punya pengalaman untuk melawan. Mengenali dulu yang penting, kemudian kita lawan. Dan ini tidak bisa
Kalau kita di Al-Sadik ya tidak bisa ditawar ya, tidak bisa nolak. Kamu harus bisa mengenali. Jadi kalau kita kayak pemuridan kemudian ada disiplin rohani, nah di Al-Sadik ini disiplin kita adalah belajar mengenali dakwaan. Minimal untuk diri saya sendiri, untuk kita sendiri. Dari segala penderitaan yang kita alami, dakwaannya apa? Sesimpelnya ya dari 10 hukum itu mana yang kena gitu kan. Kalau kita misalnya kehilangan sesuatu, barang dicuri, ditipu begitu, ya jangan-jangan dosanya adalah mencuri gitu. Kalau kita berdosa di urusan zina, mesum, ya pasti keluarga kita, leluhur kita ya seperti itu. Kita hanya mengulangi saja. Jadi filter yang paling pertama dalam mengenali dakwaan ya kenali derita dengan konsep di dan me. Kalau kita dicuri ya berarti dosanya mencuri. Kalau kita diselingkuhi dosanya ya selingkuh. Jadi kalau kita pasif, menderita pasifnya apa? Berarti dakwaannya ya aktifnya. Kalau kita tanda petik dibunuh atau akan dibunuh atau di apa ya? Ya diancam mati atau mengalami peristiwa yang hampir mati, maka dosanya ya tinggal diaktifkan saja kalimatnya. Kalau kita dibunuh atau mau dibunuh, diancam dibunuh ya berarti kita dulu membunuh. Nah, konteks membunuh kan ada beberapa versi ya. Membunuh fisik kayak Habel dibunuh atau Kain membunuh dengan memukul gitu kan, membunuh fisik. Kemudian membunuh spiritual, ada yang kiriman goib lah, santet, serangan jarak jauh macam-macam. Itu juga membunuh. Kemudian ada yang psikologis, memfitnah. Memfitnah, kemudian membenci. Membenci kan juga pembunuhan. Dikatakan kalau kita setuju dengan seorang pembunuh, berarti kita juga pembunuh. Jadi kalau ada orang yang bilang membenci Yahudi, terus kemudian ada yang membunuh Yahudi dan dia sukacita bagikan kue, ya dia adalah pembunuh. Dia tidak melakukan, tapi dia bersukacita. Ketika ada pembunuhan, maka dia adalah hukumnya, diupahnya, dia adalah seorang pembunuh juga. Sama dengan. Jadi dia hanya setuju dengan pembunuhan yang tentunya ada ketidakadilan itu, maka dia dianggap seperti membunuh sendiri. Biasanya kata membunuh tentu dibedakan dengan hukuman mati ya. Jadi ini konteks membunuhnya adalah sesuatu yang unlawful, tidak ada dasarnya, tidak ada hukumnya. Apalagi kalau pakai hukum Tuhan ya Tuhan tidak mengizinkan. Apakah Tuhan mengizinkan Kain atau apakah Tuhan mengendaki gitu ya Kain membunuh Habel? Kan tentu tidak mungkin. Tetapi kan terjadi gitu. Jadi Tuhan memberi kekuasaan kepada kehendak kita ya, sering saya bilang kekuatan kehendak manusia. Tetapi kalau kita melanggar hukum-hukum itu dengan kekuatan kehendak kita, itu adalah hutang. Ini namanya legal ground. Jadi kita bisa melakukan apapun yang kita suka sebenarnya, karena itu ada kuasanya. Kita diberi kuasa seperti itu. Tetapi nanti akan ada evaluasinya, ada penghakimannya. Kalau kita dianggap tidak sesuai kaidah-kaidah sesuai hukum, maka keputusan kita, tindakan kita itu dianggap dosa. Gitu. Dan memang menghukumnya di belakang. Gitu. Sama seperti kalau kita lihat Ayub ya, Ayub atau Iyob itu kan didakwa oleh setan. Ya kalau Tuhan mengambil perlindungan ya pasti dia akan berdosa. Terus Tuhan, oke, saya pengen tahu ini Iyob berdosa atau enggak. Diambillah kesehatannya, diambil anaknya, diambil hartanya. Istrinya juga mengumpat gitu kan. Diuji. Jadi dakwaan itu musuh kita, ngetes kita. Jadi musuh itu selalu ngetes kita.
Kita lihat Yesua juga sama, diuji tentang mengubah batu jadi roti, mengubah apa, lompat dari itu, dari atas, dari atap lah begitu ya. Dan macam-macam tantangan, mungkin godaannya nggak hanya di situ ya, mungkin di sesudahnya juga ada, karena dikatakan roh itu pergi untuk menunggu waktu yang baik. Jadi itu kayak memberi peluang di masa mendatang, sesudah di masa pencobaan itu akan ada lagi masa-masa yang lain, pencobaan yang lain. Contohnya tentu yang paling kentara sebenarnya ya di Getsemani, itu kan pencobaan. Sampai Yesus sendiri merasa, kalau bisa lalukan lain daripada kucawan ini. Itu kan godaan ya. Jadi dia ya digoda biar batal gitu. Makanya kita perlu menyadari gitu ya, bahwa memang apa yang kita alami, apa yang kita praktekkan dalam beriman itu kadang tidak bisa kita alami, kita terima sebagai take it for granted ya. Kita harus tetap evaluasi. Karena nggak semua pengalaman itu dari Tuhan memang. Saya seringkali ketemu khotbah-khotbah, saya dengar suara Tuhan gitu. Ya belum tentu juga gitu. Salah satu yang kalau saya filter, saya kan hukum ya. Dari orang-orang yang mendengar suara Tuhan itu, yang katanya karismatik itu, pernah nggak Tuhan yang mereka alami itu ngomong, hei nak, taatilah 10 hukum? Kenapa nggak pernah? Kenapa nggak pernah? Yang katanya Tuhan bicara dengan saya, Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gitu. Pernah nggak gitu ya? Tuhan yang ngomong begitu menyuruh kamu menaati 10 hukum. Padahal di kitabmu kan ada. Ketika ketemu ada orang berzinah, dikatakan, aku nggak akan menghukum. Tetapi janganlah berbuat dosa lagi. Artinya sebenarnya perzinahan itu nggak dilarang ya. Jadi masih dilarang itu di PP. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi berzina itu dianggap berdosa. Apa bedanya dengan hukum zina yang 10 itu, yang ke-7? Kan sama. Masih sama. Pernah nggak roh yang dikatakan Tuhan berbicara ini ngomongnya taati sabat, taati 10 hukum? Saya terus terang belum pernah mendengar satupun roh-roh Tuhan yang dikatakan Tuhan bicara dengan saya itu, saya belum pernah dengar, ayo nak, taati hukumku. Kenapa nggak pernah? Padahal Tuhan itu taat dengan hukumnya. Bahkan dia tidak bisa bela Israel di masa kasusnya Gibeon ya, karena itu hukum, itu dakwaan yang sah. Dakwaan orang Gibeon kepada Israel itu sah karena ada perjanjiannya. Walaupun perjanjian dilarang Tuhan sebenarnya, tapi tetap perjanjian dan tidak pernah dibatalkan. Makanya ini yang perlu kita pahami, sebagai kita mengenali dulu, kenali dakwaannya apa. Setelah mengenali, kita bidik gitu. Jadi namanya orang nembak gitu kan, harus mengenali. Kita mau menembak kemana, kita mau membidik ke siapa gitu. Kalau kita tidak mengenali target dakwaannya, lah kita menembaknya bagaimana? Kan tidak bisa. Makanya kita perlu untuk meninjau gitu. Saya punya pengalaman apa tentang dakwaan? Kalau saya dulu, yang paling awal saya mengenali roh ini ya di masa awal saya bertobat. Saya pikir ya, ada suara, memang suara tuh kayak suara saya. Ngomongnya begini, emang kamu anak Tuhan? Oh, kamu pendosa gitu. Ngomongnya begitu. Jadi selama setahun tuh berkali-kali ada suara yang seperti mirip-mirip, meremehkan iman saya. Dari munculnya pendakwa itu, saya malah jadi mengerti. Dakwaan ini nggak pernah saya dengar sebelumnya. Sebelum saya menyatakan beriman itu,
roh itu nggak pernah ngomong begitu, nggak pernah ada suara. Tapi begitu saya deklarasi, saya beriman gitu, sekarang muncul itu suara pendak. Oh, berarti ini memang musuh saya. Kalian memusuhi saya terang-terang. Lalu muncullah prinsip yang sampai sekarang saya lakukan. Lu jual ya gue beli. Kalau kamu memusuhi saya ya kita musuhan. Kalau setan memusuhi saya ketika saya bersama Tuhan, oke, saya terima. Sekarang saya juga akan memusuhi kamu. Karena dia deklarasi perang dengan saya kan. Begitu saya serius beriman, kok ada suara. Ada yang meremehkan, ada yang mendakwa. Ketika saya bikin El Sadik, ada yang meremehkan, ada yang mendakwa. Ini manusia yang ngomong, ya oke. Jadi begitu ada suara manusia yang seperti itu ya kita tidak lagi berkawan. Jadi El Sadik tidak akan berkawan denganmu. Saya tidak akan mendengarkanmu. Kamu tidak lagi saya anggap orang yang perlu saya dengarkan. Saya abaikan semua nasihat. Dan puji Tuhan gitu ya. Saya mengabaikan nasihat orang-orang. Walaupun mereka mengklaim diutus Tuhan lah, diutus Yesus lah, dengan segala macam ayat bisa dipakai, terserah. Tetapi saya mengenali, omonganmu itu bukan dari Tuhan. Jadi membedakan roh saya sudah jalan. Begitu saya mengenali ya bodo amat, mau nyebut saya diutus setan ya terserah, mau ngomong saya dukun santet ya terserah, mau mendakwa saya mati ya monggo gitu. Nah ternyata saya masih hidup gitu, sampai sekarang. El Sadik makin berkembang. Jadi soal Tuhan mengutus saya bagi saya udah final, nggak ada keraguan. Orang berkomentar apa saja ya terserah. Karena mereka tidak punya wewenang memberi perintah kepada saya. Gitu. Saya menjalankan mandat yang saya dengar, wangsit yang saya dengar. Saya nggak peduli dengan dakwaan. Kita semakin berkembang, kita semakin banyak. Kemarin di IAS juga ada banyak dialog, wah bagus sekali. Ada pertemuan dengan pasien gitu. Jadi kalau ini bukan dari Tuhan kan tidak mungkin. Secara kalimat ayat ada dasarnya, apa yang kita lakukan ini ada dasarnya. Kemudian apa yang kita hasilkan kan jiwa. Kita sudah beberapa bawa orang ke Tuhan gitu. Pakai cara kita. Ada yang nggak jadi murtad gara-gara ikut doa pelepas. Nggak jadi mualaf. Gitu. Luar biasa. Kayak gini kok disebut setan kan nggak mungkin. Gitu. Makanya bagi saya ya itulah menggosong orang-orang itu. Mendakwa. Jadi kalau kita sudah terbiasa mengenali yang namanya pendakwa, baik itu suara, baik itu ini ya suara dalam pikiran, baik itu perasaan kita sendiri, baik itu kehendak kita sendiri, malas. Jadi orang-orang yang malas itu ya sama. Di grup kita sendiri kan dakwaan pemikiran kan ada. Sudah ngerti berkali-kali saya ngomong, bertahun-tahun saya ngomong, tapi nggak mau memahami. Ngerti tapi nggak memahami. Mendengar tapi nggak mendengarkan gitu ya. Nggak sema. Sema itu kan mendengarkan. Jadi mendengar terus praktek itu sema. Nah ada di grup kita sendiri banyak yang begitu. Sudah berkali-kali mendengar tapi nggak mendengarkan, nggak praktek. Ya cuman simpatik aja. Oh ini ada yang berbeda, ini ada yang bagus. Ya terserah. Itu kan juga dakwaan. Dia merasa terdakwa. Kayaknya saya nggak berani ikut, saya nggak usah lah, yang lain saja. Tim itu aja saya nggak mau. Saya nonton saja. Itu dakwaan filosofi. Ngerti tapi nggak memahami. Mendengar tapi nggak mendengarkan. Nggak praktek.
Kemudian ada yang baper, takutlah, nanti kenapa-kenapa. Itu dakwaan-dakwaan di bidang perasaan, feeling. Ngerti manfaatnya, tapi nggak mau melakukan. Kan apa namanya? Takut tuh. Kayak jangan-jangan. Nah, ya, itulah namanya dakwaan perasaan. Terus ada yang kehendak juga. Ada yang orang sudah ngerti, sudah menderita, sudah ngerti pemahamannya, tapi nggak melakukan juga, nggak mau bertobat. Nah, kapan-kapan aja lah. Saya gini-gini aja. Saya nggak terlalu butuh ini. Jadi akhirnya saya nolak. Nah, itu kan dakwaan-dakwaan di bidang kehendak. Jadi orang bisa memutuskan seperti itu. Walaupun ngerti, tapi nggak mau. Itu dari dalam kita sendiri. Dari luar, ya orang yang seperti saya alami. Didakwa macam-macam. Ya terserah. Saya jadi bodoh amat gitu. Selama kamu ngomongnya nggak berani pakai ayat, yang Ibrani apalagi, saya nggak dengarkan. Mau ngoceh apa-apa nggak dengarkan. Kita di LCD juga punya aturan. Donatur nggak boleh ngatur. Itu juga karena saya nggak mau didakwa. Kalau kamu mau mendakwa terkait dengan posisimu sebagai donatur, ya nggak usah kasih donatur. Nggak usah berlagak kamu tuh punya kuasa. Kamu kira dengan uangmu kamu punya kuasa. Kalaupun kamu nggak memberi misalnya dengan ancaman, saya maunya El Sadik ini kayak gini, saya kan punya uang mengendalikan, membatalkan semua kegiatan, saya tarik uang, ya bisa saja orang bersikap seperti itu. Tetapi kalau ada yang menganggap dirinya punya kuasa dengan uangnya, ya kita di El Sadik ya jangan harap gitu. Saya akan tetap mantap pokoknya dengan prinsip itu. Donatur nggak boleh ngatur saya. Mendukung silahkan, itu hak. Tetapi tidak punya kewajiban mengatur, tidak boleh mengatur. Karena donatur tidak mendapat mandat, yang mendapat mandat saya. Jadi kalau ngatur saya berarti dia harus Tuhan gitu, setara dengan Tuhan. Saya menggerakkan El Sadik dengan wangsit dan dengan pesan yang saya terima gitu. Bukan dengan manusia yang ngomong A, ngomong B atau mendakwa A, mendakwa B. Jadi yang protes dengan keputusan saya banyak, dari dulu banyak. Tetapi nyatanya kan ada hasilnya. Jadi kalau kita nggak mengenali ini dakwaan, ini suara siapa, kita akan salah langkah lah. Malah kita akan hancur sendiri. Jadi selama saya belum punya keyakinan Tuhan ngomong A atau ada utusan yang ngomong B gitu, ya saya nggak berani menjalankan. Ada beberapa yang saya jalan sendiri dengan rencana saya sendiri, ya ternyata nggak bagus juga. Banyak gagalnya gitu. Ataupun sudah berusaha penuh tenaga gitu, harusnya bisa ini, harusnya bisa itu, ya ternyata gagal juga. Jadi selama Dewan Langit belum memutuskan gitu, kita gigi mongso berusaha mempercepat atau membantu Tuhan, tidak bisa. Jadi mengenali dakwaan setan itu pada akhirnya membantu kita mengenali kehendak Tuhan. Makanya saya sering bilang, kalau kita bisa ngerti bahwa setan sedang bergerak menghalangi kita, maka kita bisa memastikan diri, oh berarti Tuhan mengendaki. Kayak mission trip ke Timor ini juga sama, banyak gangguan. Banyak banget gangguannya. Udah 99% batal kemarin itu. Kalau saya nggak intervensi udah batal, nggak berangkat. Jadi kita juga harus sampai ke tahap ini. Padahal sebenarnya itu materi-materi untuk level 2 sebenarnya. Ini materi untuk level 2. Jadi bagaimana kita mengupgrade diri kita, bagaimana kita menjalani pertumbuhan iman untuk diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Ya jalankan liturginya, jalankan pengakuan dosanya. Ya puji Tuhan mulai ada yang rajin ya, walaupun di grup pelepasan itu belum banyak, tapi ya sudah ada yang terus semangat gitu ya. Karena sejak dulu sulit sekali
membuat orang menyadari ini penting sekali untuk pertumbuhan rohani itu sangat sulit. Sangat sulit. Kalau nggak ngalami benturan, konflik, kecelakaan, penderitaan gitu kan, nggak mau terima, bodoh amat, nggak peduli, nggak mau, malah ketakutan, menganggap kalau nanti ikut kurikulum 12 nanti hidupnya menderita, penuh penuh cobaan, penuh gangguan, banyak penyakit, banyak kecelakaan. Jadi orang malah baper gitu loh. Padahal ini kan meningkatkan kerohanian, meningkatkan kesucian. Tapi orang tidak bersedia gitu. Jadi keputusannya nggak mau gitu. Padahal itulah kekuatan kehendak manusia gitu. Jadi begitu yang saya bilang tadi 99% batal. Nah, saya dengan kekuatan saya, kekuatan kehendak saya putuskan, saya masuk. Ini harus jalan, ini harus pergi. Kalau saya diharuskan bayar harga, ya saya bayar harganya. Gitu kan? Kebetulan saya bisa bayar, saya bayar harganya. Karena dulu memang putusan Tuhan itu ngomongnya jelas gitu. Suara yang di pikiran saya ngomongnya jelas. Bayarlah harganya. Ngomongnya jelas, nggak mungkin ambigu. Bayarlah harganya. Apa harganya? Ya, saya harus berjuang. Didakwa sesat, berjuang. Abaikan. Walaupun mereka, saya diutus Tuhan loh, kamu harus menang, kamu harus diem, kamu nggak boleh keluar-keluar gitu kan. Mereka mengklaim diutus Tuhan, diutus Yesus lah, macam-macam. Ya bilang, ya bodoh amat lah, walaupun mungkin nggak, saya ngomong ke dia ya, tapi saya abaikan saja, bodoh amat. Lu ngomong Tuhan kayak, lu ngomong siapa, bodoh amat. Saya mengenali omonganmu dakwaan. Mau keluar-keluar kamu sudah 1, 2, 365 kali setahun, bagi saya corek, bodoh amat. Karena saya tidak menerima order darimu, saya tidak menerima mandat darimu. Saya hanya mengenali kalau ada suara mandat, ya saya lakukan. Kadang lewat suara, kadang lewat feeling, oh pengen ke sana gitu. Kadang naik motoran tiba-tiba kok pengen belok, ya sudah. Saya ke sini mau ngapain? Baru nggak di tempat. Kalau nggak belok, saya nggak paham. Begitu belok, berarti bentar, toleh-toleh, begitu langsung paham. Oh, itu. Saya kenali. Jadi mengenali dakwaan itu pada akhirnya mengenali kehendak Tuhan. Lewat feeling, nggak selalu lewat suara. Ada feeling. Membedakan roh. Ini roh Tuhan atau roh setan yang kesini, yang nyuruh saya ke sini. Yang menggerakkan saya ke sini Tuhan atau setan. Kita bisa kenali. Jadi inilah yang perlu kita sadari bahwa kalau kita tidak terbiasa, kita gagal. Ini level 2 loh. Jadi kalau kita level 2 ini gagal, jangan harap masuk level 5. Kan level 5 itu pengalaman instan. Tidak ada permulaan. Kita tiba-tiba tahu, kita tiba-tiba mengalami punya kuasa gitu. Itu nggak ada ininya, nggak ada persiapannya. Kayak kita disuruh mendoakan 5 menit di telepon langsung berangkat. Kita nggak berdoa seperti orang-orang yang lain, nggak ada persiapan, nggak doa puasa. Mangkat. Ada ngobrol langsung di tempat. Nggak ada persiapan apapun. Kadang ada gangguan, entah mau di celaka lah, mau barang rusak, kendaraan rusak, terus kita baru mengenali, oh ternyata ada pasien. Kita baru kenali setelah kejadian. Kok jadi aneh mentah hari ini misalnya orang seliweran mau nabrak kita kenali, itu kan serangan fisik ya. Terus nanti kita bisa kena, oh mau ada pasien. Kemarin juga sama, ke Semarang juga sama, 3 kali itu gangguan. Jadi kemarin tuh mau masuk tol, nah kemudian karena mobil kecil kan kami masuk yang ke maksimal 2,5 meter atau 2,4 itu. Nah di kanan itu kayaknya ada high ace gitu ya. Lucunya gitu, high ace ini dia di jalur kanan kami, kenceng gitu ya. Mendekati gerbang tol kok kenceng itu sudah aneh gitu. Mbok yo ngerem.
Kenapa otaknya nggak bisa ngerem gitu? Mau masuk gerbang tol kan namanya pasti kan padat, celahnya juga pas, space-nya nggak, ruang untuk manuver kan nggak banyak. Dia nggak, otaknya nggak jalan gitu. Ngegas. Jadi begitu dia eh, kayaknya ya dia tuh mau motong kami memang kayaknya. Jadi dia tuh mau masuk ke jalan yang kami masuki. Kan aneh. Kami sudah mau masuk ke situ. Kemudian dia, jadi kami dari kiri, dia dari kanan. Kayaknya dianggap rebutan mungkin. Tapi posisi mobil kami itu sebenarnya sudah mendekati gerbang, nggak ada berapa meter gitu. Ya mungkin 10 meter kali ya. Nah ini high es ini nyerobot gitu. Terus dia ngambil ke kiri, dari kanan ke kiri, motong jalan. Kemudian di belakang juga sama kenceng. Ini ya sama-sama bodoh saya pikir. Sudah mau masuk gerbang tol kok ya kencang tuh, bagi saya bodoh. Jadi dia di belakang high es ini yang gede itu kan minibus. Ya setelah high esnya masuk ke kiri begini, eh, ngambil jalur di sebelah kiri kami yang tinggi, di belakangnya kencang juga. Jadi kami tuh ambil serempetan itu sama yang di belakangnya high es ini. Nah otaknya nggak dipakai gitu. Jadi orang-orang ini kan didakwa, aku harus kencang, aku harus segera ngambil. Ngapain? Semuanya skenario, dikendalikan, dakwaan. Gitu. Para pian-pian budak-budak ini dikendalikan supaya nabrak kan. Jadi di detik itu, di peristiwa itu hampir 2 kali itu peristiwa serempetan. Kemudian di tol berikutnya, pintu tol berikutnya, bukan pintu ya, di persimpangan. Jadi harusnya kan kami keluar ke arah kiri. Nah, itu ada truk di pintu belok, bukan pintu ya, ke jalan belok kiri itu ada truk gede. Sepertinya saya tadi, seingat saya dia itu kayaknya mau belok kanan kayaknya ya. Jadi kami yang di belakang dia tuh mengambil kiri kok ya agak sempit gitu kan. Harusnya kan belok kiri. Ya, puji Tuhan sopirnya juga nggak teledor, jadi ya sopirnya ngerti, oh ini harusnya ke kiri. Karena kalau kami ngambil ke kanan di kanan truk maksudnya, sepertinya kami akan senggolan dengan truk, atau kalau nanti kaget kami akan bablas. Kalau bablas ya motornya jauh banget itu. Pusing nanti. Telatnya bisa lama banget. Jauh banget kalau sampai salah keluar pintu tol itu jauh banget. Itu kedua. Terus yang ketiga, ketika di gereja LCD-nya mati satu sejak semalam katanya. Jadi waktu saya ke sana tangganya masih naik gitu. Jadi katanya sampai dari jam 12 malam terus pagi diutak-utik gitu nggak bisa, entah LCD-nya rusak atau eh, basah atau bagaimana kabelnya nggak tahu juga. Yang jelas LCD kan ada 2 LCD, satunya mati. Gangguannya seperti itu. Kemudian yang saya share gambar di grup itu namanya B itu ya. Dia japri ke Pak Irawan gitu. Sambil moto saya dari belakang kemudian ngomong, dia sekarang ikut YAS terus cuman mindah jemaat saja. Ngomong dengan Pak Irawan. Saya didakwa oleh si B ini. Masih ada yang mendakwa. Berani dia mendakwa saya. Hanya mindah jemaat, kecewa Pak Ir. Batin gue gitu ya. Ini sampai berapa lama gitu ya. Saya harus bersabar kepada orang-orang kayak gini. Gitu kan? Jadi jangan dikira kita akan berhenti didakwa. Sekarang pun saya masih didakwa. Dia bagi saya gitu, lu bukan siapa-siapa gitu. Nggak punya wewenang. Secara hasil pelayanan pun, walaupun saya tidak biasa koar-koar gitu, ya nggak selevel lah gitu. Nggak setara. Tetapi saya masih didakwa. Pede banget dia ngomong gitu. Ngomongnya ke Pak Irawan lagi. Padahal kita bahas bersama-sama di grup kan, dia nggak tahu gitu bahwa dia kita bicarakan kan. Jadi kenali, dakwaan itu nggak akan berhenti. Setidaknya yang saya alami begitu. Sampai sekarang saya didakwa, diremehkan.
Yang ngeremehkan bagi saya orang yang remeh juga. Ini siapa? Dalam pelayanan misalnya, dari hasil pelayanan ini dengan kita di LHD kayaknya terlalu jauh deh gitu. Saya belum pernah lihat dia bawa jiwa kepada Tuhan. Dari semua informasi yang saya dapat kayaknya nggak pernah. Jadi saya ya pede-pede aja gitu. Mau didakwa, diremehkan ya terserah. Toh Sadik dari dulu begitu, diremehkan nggak pernah tumbang gitu kan. Jadi kenali dakwaan. Saya kenali nih, oh ini dakwaan. Manusia setanik ini sedang mendakwa saya. Dia kira saya akan mundur gitu kan. Dia keluar-keluar, kadang posting di, walaupun saya nggak berteman ya, tapi ada yang memberikan informasi ya bagi saya you just one of many. Kamu hanya satu dari banyak. Yang apa? Ya, yang mendakwa El Sadik. Nggak apa-apa. Maksudnya tidak mempengaruhi kita di El Sadik. Kita tidak apa istilahnya, terhalangi. Kalau cuma omongan tidak akan terhalang. Walaupun saya tahu dia ngompori ini dan sebenarnya menghalangi El Sadik itu dia kalau didakwa menghalangi El Sadik sudah jelas. Bahkan dulu di IAS dia juga ngompori. Jadi ada konflik-konflik yang zamannya Yohan belum masuk, kemudian ada isu-isu intinya nolak Yohan karena bersama saya. Ya dia ada di situ loh. Dia tampil di situ loh. Jadi saya beranggapan wah ini kesalahan dia makin bertambah. Oke. Lu jual ya gue beli. Makanya puji Tuhan. Dari semua manusia pendakwa itu yang menggonggong-gonggong gitu saya jalan aja. Tetap jalan. Fine, tetap jalan. Baik sekali. Saya tidak menyerah. Kenapa? Ya karena saya mendapat mandat langsung. Bukan dengan kata-kata manusia yang saya andalkan gitu kan. Kalau saya mengandalkan manusia, terkutuklah saya kan. Ayatnya kan begitu. Saya nggak mengandalkan orang-orang itu untuk menyanjung, dah. Terbukti dengan banyak dakwaan yang sampai detik ini kayaknya. Dan Sadik akan terus jalan. Karena yang andalan saya bukan mereka yang mendukung dengan sanjungan. Wah, saleh sekali kau. Bagus sekali kau. Nggak seperti itu. Acuan saya internal bukan eksternal seperti itu. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa mengenali berpihak ini dengan jelas, ini memang sulit. Jadi kalau kalian-kalian yang memang tipe-tipe apa ya, perception ya. Jadi kemarin saya dialog dengan pas di Semarang itu kan, saya bilang saya memang INTJ, saya judgement saya kuat. Dan dia memang kayaknya tipe B ya, jadi dia bilangnya kalau kita makin bertumbuh ya kita harus mengurangi judgement. Ya itu versimu ya. Bagi saya ya silakan itu versimu karena kamu bukan C. Jadi orang C yang judgement itu kalau dianggap nggak bertumbuh ya silakan. Tapi bagi saya semakin bertumbuh, judgement saya semakin tinggi. Kalau lo menjual ya saya beli. Kalau kamu menghalangi LCD, oke. Kita musuhan. Judgement saya semakin tinggi malah, bukan semakin berkurang, semakin tinggi. Jadi malah saya merasa semakin galak gitu ya, semakin keras, tidak berkurang. Jadi ketika saya semakin bertumbuh, tidak berkurang. Judgement saya nggak berkurang. Kalau saya sudah cap orang, terus terbukti A, B, C gitu, belum pernah ada yang gagal. Pasti kamu akan A, pasti kamu akan B. Semuanya sesuai profil. Maka bagi saya, ya pembuktiannya ya hasilnya saja, kuasanya saja. Kalau kita bisa mengenali dakwaan, buktikan dengan kuasa. Kuasa untuk menjalankan amanat agung itu. Gak usah banyak omong, praktekkan saja. Buktikan hasilnya. Kalau nggak sanggup berarti kan ya kamu nggak punya kuasa kan.
Kalau misalnya yang saya alami ya kuasa untuk didengarkan. Dulu saya dianggap diremehkan, nggak akan ada yang mendengarkan. Tapi ini kan nyatanya ada. Itu kan kuasa. Kuasa dari mana? Kan nggak mungkin manusiawi. Terlalu apa ya? Terlalu mustahil untuk manusia biasa. Harus ada Tuhan. Karena orang mendengarkan saya kan pasti kan ada backgroundnya. Pasti dia ngalami dia juga mungkin punya pengalaman kayak saya, ada suara, ada pengalaman-pengalaman, akhirnya mengenali kayaknya kebenaran nih. Elsa ini kebenaran. Harusnya kan begitu. Kalau orang nggak punya pengalaman gitu kan, sejauh ini ya di grup kita sendiri pun, dulu di Facebook kita sudah hampir 1000 ya dulu ya. Harusnya lebih itu, kalau nggak keluar tuh ya pasti 1000 lebih itu. Kemudian di WA kita juga, ya orang itu akan pasti aktif gitu. Ini kebenaran, saya harus melakukan. Kenapa hanya sedikit yang melakukan? Ya berarti kan dia punya pengalaman yang nggak sama dengan saya. Nggak penting. Melayani Tuhan ya jalan aja. Nggak usah doa-doa pelepasan segala. Omongan ET itu hanya teori. Nggak ada gunanya. Begitu terbukti ya baru diem kan. Begitu mendengar, baru mau mendengarkan. Begitu menderita baru mendengarkan. Jadi ya, bagi saya ini ya perlu kita alami sendiri. Karena kalau nggak alami ya piye gitu. Oke, begitu ya materi kita. Udah jam 9, jadi saya harapkan teman-teman ya berjuang, atau jangan apa ya, jangan tertekan dengan kata berjuang. Ya harus ngalami lah. Saya sendiri nggak merasa berjuang, soalnya saya ngalaminya ya alamiah saja. Saya tidak merasa berjuang harus buka telinga atau buka mata, enggak juga. Jadi selama saya mencari Tuhan tuh ya itu muncul sendiri itu suara. Begitu ada pemikiran yang di luar pemikiran saya tes, ini Tuhan apa setan. Kalau saya kenali sebagai Tuhan ya saya ikuti, saya buktikan dengan di lapangan. Kalau Tuhan ya pastinya ada A, ada B, ada C. Kalau Tuhan mengutus ya harusnya ada logistik. Kan begitu. Ini contoh ya. Walaupun di awal di El Sadik ini mandat itu terang-terang ngomong nggak ada logistik. Kira-kira begitu ya. Kalau kamu diutus ya lakukan. Kamu jangan banyak omong. Lakukan. Kira-kira begitu. Jadi pemahaman saya dulu ini kejam amat ini yang ngomong ini. Siapa lu ngomong apa? Siapa lu nyuruh-nyuruh saya? Nyuruh tanpa ngasih logistik, nggak ngomong caranya melakukan juga nggak tahu, nggak ngomong ke saya nggak diberitahu. Setelah lama baru kita paham kan. Setelah 4 tahun kita baru punya pelayanan konseling 24. Baru 4 tahun. Kita tahu dari pengalaman, lambat sekali 4 tahun. Kenapa nggak dari dulu ngomong? Kan nggak ada omongan itu. Hanya ngomong bikinlah ini. Saya minta partner, nggak ada. Harus ada. Dia ngomong, ya nggak ada. Tuntutanmu nggak ada gunanya. Itu suara utusan Tuhan. Jelas ngomong begitu. Jadi selama 4 tahun nggak ada yang bantu ya sesuai omongan itu. Setelah 4 tahun terbukti saya berhasil, baru ada yang bantu. Setelah saya berhasil baru ada yang bantu. Dulu nggak ada. Waktu cuman teori nggak ada yang bantu. Menyingkir semua. Apalagi sampai sekarang masih ada yang mencibir dengan terang-terang ngomong ke Pak Irawan. Masih menghina saya lewat itu. Masih sok suci. Gitu. Jadi saya masih menuntut ini. Menandai lah. Oke. Melawan El Sadik. Oke. Ditandai. Nanti celah hukum itu kayak apa ya? Kayak gerbong kereta api. Kayak sepur. Gitu. Jadi begitu lokomotifnya ke sana. Dan kamu nggak mau belok. Ya sudah. Hanya nunggu waktu. Namanya jarak tempuh kan kecepatan kali waktu kan. Tinggal nunggu waktu saja. Jarakmu sekian. Deadline jatuh tempo. Kecepatanmu sekian. Nanti tinggal tunggu waktu saja. Pasti kamu akan nabrak ke situ. Jadi begitu cawan ini jatuh tempo ya nikmati.
nikmati saja. Yang jelas para pendakwa itu di El-Sadik sejauh ini nggak berhasil menumbangkan. Walaupun sakit hati harus jalan. Makanya kalau ada yang protes sakit hati, rewel, batal, saya nggak terima. Kalau saya kayak kalian ya udah kita nggak ada nih El-Sadik nggak ada. Sampai sekarang loh masih dihina tuh. Sampai sekarang. Dia pikir saya seremeh itu. Padahal sedang menjalankan mandat ini gitu. Ini mandat. Jadi kalau orang meremehkan ya silahkan. Tapi kan saya tetap menjalankan mandat ini. Namanya aman, amin, dan iman. Saya aman menjalankan mandat ini. Orang mau bantu tidak ya terserah. Saya akan tetap jalan. Jadi saya harus siap mental gitu. Kalau nggak ada yang bantu dari saya harus siap mental. Harus ada mode survival. Karena yang diberi mandat saya, yang disuruh saya, bukan tim, bukan orang lain, bukan donatur. Ya puji Tuhan sekarang 1-2 muncul. Saya siap antar mas, ada yang persembahan. Kalaupun tidak ya kembali ke mode survival. Karena yang diberi mandat saya. Selama saya punya kehendak untuk menjalankan ya itu kekuatan. Intinya di situ. Orang yang mau bantu tidak ya saya akan jalan. Gitu kan? Jadi karena saya kenal ini dakwaan itu setan itu. Yang ngomong hamba Tuhan lah. Mau ngomong bukan hamba Tuhan, bodoh amat. Mau yang ngomong orang lain bodoh amat. Kalau dia mau tanda petik memberi mandat kepada saya, profilnya harus jelas. Satu, konsepnya harus lebih baik dari saya, feelingnya saya kena, saya nggak punya sensor, saya nggak menyala yang negatif, nggak menyala misalnya, baru saya akan menerima. Tapi kalau sensor saya menyala semua, warningnya, alarmnya menyala semua, ya saya corek saja. Kita adu power gitu kan. Kamu yang ngomong Tuhan atau setan. Kalau kamu ngomong dari Tuhan, ya Tuhannya lebih berkuasa nggak dari Tuhan yang mengutus El-Sadik? Gitu. Kalau yang mengutus El-Sadik tidak diakui sebagai Tuhan, oke. Ya kita adu power. Apakah Tuhanmu kalah dengan setan yang mengutus El-Sadik yang kamu anggap setan ini? Kan begitu. Bagi saya, cara pandang saya seperti itu. Dan dari judgement yang kuat itulah, ini yang menggonggong ini enggak menghalang. Nyerimpet iya, karena kan komentarnya terang-terangan kan, menyerang terang-terangan. Tapi kan enggak menghalangi. Saya tetap jalan. Makanya itu yang menjadi fondasi. Kalian-kalian yang bukan judgement, yang bukan INTJ, yang J-nya itu ya, yang manusia-manusia P ini, ya harus belajar judgement. Saya belum tahu orang-orang P ini bertumbuhnya bagaimana ya. Tapi sampai sekarang ke arah judgement itu lebih baik. Kalau kamu nggak berani bilang bahwa Isa masih berhala, sambil ngomong ini kan sudah lama dipakai, itu kamu berarti kamu manusia P, perception. Saya nggak akan menerima mandat dari orang-orang perception. Kalau kamu nggak berani bilang kita di Kristen masih menghormati, masih menjalankan 10 hukum, ya omonganmu nggak saya perhatikan, saya corek. Tidak punya wewenang memberi mandat kepada saya, kepada El-Sadik. Termasuk segala pengalaman. Jadi kalau kita mengenali suara-suara pendakwa ini, mau tidak mau kayaknya kita harus judgement-nya kuat. Kita harus bertumbuh ke arah judgement. Walaupun dianggap kasar ya bodo amat. Karena memang dari awal grup kita ini bukan didesain untuk orang yang dasar sebenarnya, bukan untuk murid dasar kita. Ini dari awal saya desain untuk murid lanjutan. Jadi murid-murid dasar itu kadang kalau ketemu saya langsung jeglek memang. Ya sudah, cari yang lain, cari pemuridan lain sana, cari gembala yang lain katalah.
gitu. Cari komunitas lain. Saya nggak akan merubah LCD jadi remeh kayak gitu, karena mandat saya ya seperti itu. Yang remeh-remeh diurus orang lain. Di LCD kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang kuat, yang sanggup menjalankan mandat. Kalau cuma hujan terus bawel nggak datang, nah itu manusia macam apa? Nggak pantas jadi tim LCD, nggak pantas. Jadi saya selalu memfilter orang dari kekuatan kehendaknya. Berani nggak berkehendak menjalankan mandat ini? Kalau nggak berani ya tayarnya diturunkan, pangkatnya diturunkan. Apakah dia simpatisan, apakah dia nomor 2, apa dia nomor 3. Misalnya dalam 1 tahun, berapa orang yang dia doakan, berapa orang yang dia layani. Mungkin memang level 3 nggak lolos gitu, masih di level 2. Dalam 1 tahun, berapa tempat yang dia kunjungi. Kalau nggak melakukan ya sudah, berarti memang level di bawahnya, nggak masuk level 4. Apalagi 5, 6, sampai 8 kalau nggak salah ya. Kita memintakan sampai 8. Jadi kalau orang di level 2 ini yang saya bilang tadi, mengenali dakwah di level 2, kayaknya mau bertumbuh ketiga jadi pendoa itu ya kayaknya nggak jalan juga. Sulit gitu ya. Sulit. Jadi saya selalu punya pemahaman tentang kepercayaan. Saya kadang heran gitu. Kok yang dicari saya gitu. Dulu pasien-pasien kita itu kasus-kasus berat semua loh. Sudah didoakan pendoa lain, sudah didoakan pendeta lain, sudah dilayani sekolah-sekolah healing gitu ya. Ya pokoknya yang pelayanan konselor. Nggak selesai datangnya ke saya. Berarti saya kan dipercaya gitu. Begitu saya layani dengan cara legal girl ya selesai kok. Kalau soal roh ya rohnya keluar, kalau soal psikologis ya dibenahi, bisa dibenahi. Yang mau cerai nggak jadi cerai misalnya, yang mau murtad nggak jadi murtad. Jadi ya itu buktinya. Berarti saya dipercaya gitu. Jadi teman-teman harus ngalamin sendiri. Kesadar, oh saya sudah dipercaya ya. Kayak kita punya tim penerjemah dari donatur misalnya, berarti kan saya dipercaya. Gitu. Kalau saya nggak dipercaya kan nggak mungkin orang mau ngasih uang. Nggak mungkin ada itu tim penerjemah ya sekarang kerja. Jadi Tuhan mempercayakan itu ke orang yang bisa dipercaya. Kenapa Yonah dipercaya? Yang saya bahas di awal. Kenapa Yonah dipercaya? Ternyata dia pergi ke laut, naik kapal ke laut. Harusnya kan ke Syria. Itu kan jalan darat itu. Kalaupun naik kapal harusnya ke arah utara itu. Kenapa dia ke arah yang lain gitu? Melawan itu. Mungkin gampangnya 90 derajat. Kenapa Yonah yang dipercaya? Orang kayak gitu kok dipercaya? Ternyata di endingnya, di akhirnya, dia mau melakukan. Kenapa saya dipercaya? Karena endingnya saya melakukan. Kenapa bukan yang lain? Karena Tuhan sudah maha tahu gitu. Pasti endingnya saya melakukan. Jadi ketika saya setengah tahun itu, saya kan nggak langsung melakukan. Nggak mau saya. Saya diutus nyuruh-nyuruh saya minta logistik nggak dikasih, ya nggak sudi lah. Bujuk terus dia tuh, utusan Tuhan tuh bujuk terus, ayo bikin, ayo bikin, ayo bikin. Suaranya jelas itu. Setelah setengah tahun barulah saya nyerah gitu. Yuslah, bawel lamat ini yang nyuruh. Gitu. Udah tak bikin. Kira-kira begitu. Begitu saya bikin suaranya nggak ada lagi. Kayak lega gitu, udah selesai. Nggak ada lagi desakan, nggak ada lagi gimana-gimana. Silent. Terus bagaimana melakukan itu nggak ada gitu. Kamu harus gini, nggak ada. Ya saya bikin sendiri caranya. Kayak kita metode kita 20%, ya caraku sendiri. Dari pemikiran gitu. Jadi bimbingannya halus, agak sulit membedakan ini
pemikiran manusia atau Tuhan agak sulit membedakan. Nyatanya juga orang-orang nggak percaya ini dari Tuhan gitu. Itu mah dari saya, dari manusia, itu bukan Tuhan. Kan begitu omongannya. Tapi kita diadu power, loh kalian bisa nggak melayani pelepasan kayak kita di LSAD? Nggak bisa. Bisa nggak doa pelepasan tanpa doa puasa? Nggak bisa. Bisa nggak doa pelepasan tanpa minyak urapan? Nggak bisa. Tanpa nyanyi bisa nggak? Nggak bisa. Padahal mereka mengklaim dari Tuhan. Gitu. Tapi kenapa kuasa yang dipraktekkan lebih tinggi kita? Yang katanya dari manusia kan, bukan dari Tuhan. Jadi saya selalu penekanan ke hasilnya, ya kuasa. Biar nggak terbukti omong kosong, ya tunjukkan kuasa. Kalau mau pamer hasil pelayanan, ya tunjukkan hasilnya. Hasil pelayanan. Kalau orang di level 2 kan belum dituntut melayani, baru dilayani. Tapi di level 3 itu kan dituntut melayani. Kamu harus bisa bikin pengakuan sendiri. Itu harus di level 3. Karena kamu akan ketemu pasien yang mungkin dosanya nggak pernah terpetakan. Kalau dia melakukan sesuatu yang mungkin nggak pernah ada dalam catatan kita, ya kamu harus di tempat bisa bikin. Kalau yang ini nggak lolos ya belum level 3-nya belum lulus gitu. Nah, sebenarnya di level 2 advance itu latihan masuk level 3 ini kita belajar sendiri bikin pemetaan untuk diri kita sendiri. Kenali dosamu apa, kenali dosa leluhurmu apa. Dari dirimu sendiri. Sensormu dirimu sendiri, kenali. Jadi kalau di level 2 lanjut ini nggak lulus, level 3 pasti 99% atau 100% pasti gagal. Kalau orang yang nggak rajin di level 2 lanjut ini, terbukti nggak bisa melayani jadi pendoa. Apalagi doa keliling, udah pasti nggak bisa. Kalaupun dia pergi kemana-mana, nggak powernya nggak terasa, dampaknya nggak terasa. Jadi level 4 yang diimbangi dengan persiapan di level 2 dan 3 itu powernya berbeda. Sama-sama kunjungan, sama-sama doakan tempat gitu ya. Kuasa yang dinyatakan itu berbeda. Sama-sama doa pengampunan, pengampunannya berbeda. Dampaknya berbeda. Nah ini kalau kita nggak biasa mengenali dakwaan ya sulit. Jadi kita memang tuntutannya ya seperti itu, nggak ada opsi lain. Oke, itu ya 21:11. Diberkatilah kita yang mendengarkan, yang sema. Jadi mendengarkan ya, bukan mendengar lalu bodoh amat, tapi yang mendengarkan lalu melakukan. Mendengar lalu melakukan. Karena ya itulah, iman timbul dari pendengaran. Gitu kan? Dari sema. Kalau orang nggak pernah mendengar, bagaimana ada iman? Kalau saya nggak pernah mendengar suara pengutusan itu, sabda Tuhan yang bagi saya sabda Tuhan, ya saya nggak akan melakukan yang Elsa ini lakukan. Gitu. Jadi inilah yang harus kita pahami, kita alami, kita praktekkan. Karena standar kita di Elsa itu para pengantin, para murid, bukan orang banyak, bukan pengikut. Saya ada beberapa pasien yang pengen didoakan pelepasan, tapi niatnya biar punya banyak uang. Terus terang saya males gitu. Secara prinsip, secara hukumnya kita di LSD, saya tolak gitu. Jadi kayaknya dia belum sampai ke tahap yang saya harapkan. Harusnya orang mengejar Tuhan. Matius 6:33 baru diberkati keuangan. Kalau kamu ikut doa pelepasan biar kaya, nggak bisa, di LSD nggak bisa. Jadi kemarin ada tuh pasiennya Johan yang saya tolak gitu. Kalau kamu nggak seperti standar ini, nggak akan saya layani, Rara begitu. Ya Johan mungkin nggak senang juga dengan saya ngomong begitu.
Tapi di El Sadik begitu judgment. Suara mati. Nah, ya putus. Oke, gitu ya. Kalau suara mati ya jangan chat di sini, enggak. Jadi kalau ada suara mati dicek akun saya masih di dalam atau enggak. Kalau enggak ada biasanya putus. Kalau alasan putus enggak tahu. Oke, gitu ya. Sesinya sudah berakhir. Kita tutup sesi satunya dengan kuasa darah salib dengan nama Yesua Masih. Amin.